Dan ini masih ada Mbak Ratna juga yang belum bicara. Mbak Ratna, dari 5 gambar itu, ada sesuatu yang dipertajam, yang bagian mana mungkin? Satu mungkin karena kampung halaman saya ya itu Sinabung. Kenapa kenapa ada kelas bencana nasional, dan untuk menjadi bencana nasional kita harus menunggu orang mati dulu. Itu satu. Nah terus setahu saya ada desa-desa yang tidak patuh pada peraturan pemerintah untuk meninggalkan desanya. Itu pasti mereka punya alasan, entah itu alasan historis atau alasan budaya, kita nggak tahu. Tetapi yang terjadi, pemerintah tidak memberi mereka bantuan. Jadi saya harap Pak JK sebagai Ketua PMI, tolong dipantau aja itu. Kalau aku sih sebenarnya pengen Pak JK jawab ini dengan sebenar-benarnya menjawab. Sebenarnya semua bencana itu bencana nasional. Yang kita declare sebagai resmi bencana nasional. Bencana nasional itu kalau bupatinya tidak sanggup, maka diambil alih oleh pemerintah pusat, daerah provinsi. Kalau pemerintah tidak sanggup, pemerintah pusat. Otomatis yang ketidaksanggupan itu apabila bencananya mempunyai korban yang besar. Ya, seperti tsunami di Aceh. Seluruh pemerintah kolaps, maka kita ambil alih. Saya sendiri ke situ, ambil alih itu provinsi yang dideklarasi bencana nasional. Pada saat bencana di Jawa Tengah, ya 5.000 orang meninggal, semua angkat tangan, Pemda tidak punya biaya yang cukup untuk saat itu juga kasih 5 triliun untuk rakyat, maka bencana nasional. Tapi bencana-bencana yang tentu, sebenarnya kalau di Sinabung contohnya negerinya Ibu ya, itu karena lamanya. Tapi pemerintah harus menanggung semua di pengungsian itu, harus menanggung semua rumah yang rusak, itu terjadi. Baik. Tidak perlu declare itu bencana nasional atau tidak, tapi itu berarti kita menganggap bahwa gubernur tidak sanggup. Sebenarnya bukan perdebatan soal istilah Pak, tapi setahu saya, penanganan di Sinabung menjadi lambat, katanya alasannya adalah karena belum dinyatakan jadi bencana nasional. Apakah itu benar atau tidak? Saya juga nggak paham. Saya ke sana, Ibu ya. Sebenarnya bencana itu kan lamanya karena lamanya Gunung Sinabung itu mengepul, bukan lamanya prosesnya. Karena walaupun kita atasi, tapi masih erupsi, tidak bisa orang dikembalikan. Jadi lamanya orang di pengungsian bukan karena pemerintah lambat, karena lamanya erupsinya. Tapi kan bukannya mereka seharusnya malah direlokasi, kok malah masih diharapkan untuk balik? Relokasi itu rumah gampang, tapi relokasi kebun, kehidupan ekonominya itu paling susah. Bukannya pemerintah tidak sanggup relokasi menurut saya. Dulu kita relokasi Merapi aja, kita mau relokasi udah tidak mau, sehingga mereka bertahan di lereng Gunung Merapi sampai sekarang karena kehidupannya dari situ. Jadi kalau kita relokasi seluruh Sinabung itu bagaimana sayurnya, bagaimana jeruknya, di mana hidup, bagaimana sekolah. Tapi ada satu hal, Mbak Ratna ya, yang saya kagum di kampung Anda itu. Saya sudah puluhan tempat pengungsian saya datangi dimanapun di Indonesia ini. Tapi satu-satunya minta sekolah, hanya bagaimana sekolah anak saya di Batak itu. Biasanya pengungsi itu minta makanannya gimana, minta apa bagaimana. Tapi menangis bagaimana kelanjutan sekolah anak saya di Medan. Saya tidak ada uang ini, cuma di sana itu. Jadi keinginan sekolah tinggi. Baik. Ini sebetulnya PR banyak. Dan tidak mungkin dibicarakan semua di sini. Saya mengucapkan terima kasih untuk Mbak Ratna dan Mas Yanuar. Kami masih akan kembali ini membongkar sosok Muhammad Yusuf Kalla di segmen berikutnya.